Mazmur 63 ayat yang ketiga. Dia berbicara sesuatu yang indah sekali. Hide me. 63 ayat yang ketiga. So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saudara, memandang berbeda dengan melihat. Memandang artinya memperhatikan. Kalau saya memandang wajah istri saya, tak jemu-jemu seperti dia memandang saya, artinya saya melihat dengan detail. Firman Allah banyak berbicara tentang memandang. Yesus berkata, pandanglah sekelilingmu. Ya, ladang sudah mengunim, siap untuk dituai. Saudara diminta memperhatikan. Hari-hari ini Tuhan berkata, biar pandangan kita, pandangan mata rohani kita tertuju kepada yang di atas, tertuju kepada perkara-perkara yang kekal, bukan yang fana. Biarlah mata kita tertuju kepada pribadi Yesus. Bukan hanya minta berkatnya, bukan hanya minta kesembuhan, bukan hanya minta blessingnya, tapi mata kita tertuju kepada Dia. Karena waktu kita menemukan Dia, kita sedang menemukan segalanya. Katakan amin, saudara. Daud adalah seorang pengembala, namun Daud juga seorang raja. Daud diangkat oleh Tuhan, dipromosi begitu tinggi karena dia seorang yang biasa memandang kepada Tuhan. Dan memandang kepada Tuhan bukan di tempat lain, di tempat kudusnya. Ini bicara tentang the presence of God. Bicara tentang hadirat Allah. Sepanjang ibadah hari ini kita rasakan hadirat Allah. Kita rasakan saudara berbeda berdoa di rumah, berbeda berdoa di kamar. Malam ini, pagi ini saudara masuk di tempat ini, saudara merasakan hadirat Allah. Waktu alat-alat musik dibunyikan oleh para penyembah, maka saudara merasakan hadirat Allah itu. Bukan tanpa alat musik kita nggak bisa menyembah Tuhan, tapi Tuhan memberikan sarana. Seorang yang bisa masuk hadirat Allah dengan harmoni, dengan keselarasan. Dan Daud biasa masuk hadirat Allah. Dan waktu Daud masuk hadirat Allah, tidak lain, dia tidak memandang musuhnya, dia tidak memandang kemiskinannya, dia tidak memandang segala sesuatu yang rutin, di mana dia hanya mengembalakan binatang, kambing, domba, bertemu tiap hari dengan kawanan binatang milik ayahnya Isai. But one thing, he said, I have looked on you. Mataku memandang kepadamu. I have looked for you in your sanctuary. Apakah ada kemah Daud? Belum ada. Apakah ada tabernakel Musa? Belum ada. Apakah ada bangunan bait Allah? Enggak ada. Tapi Daud mengalami hadirat Allah. Di padang gurun, sederhana, Tuhan hadir. Saudara percaya memasuki 2010, di tempat yang paling sulit pun saudara berada, di tempat yang paling gersang pun Anda ditaruh, hadirat Allah ada di sana. Katakan amin, saudara. Apalagi waktu saudara masuk ke hadirat Allah, ke tempat kudusnya, di mana Allah berjanji bertahta di tengah puji-pujian umatnya. Saya percaya tidak ada perkara yang lain selain saudara menghadap ke atas dan saudara berkata sambil melihat kekuatanmu, to see your power and to see your glory. Kalau itu yang kita lakukan seperti Daud, tidak heran promosi datang dari Tuhan. Sebentar Daud diangkat menjadi raja. Daud melihat segala sesuatu dengan pandangan persepsi yang benar. Kita masih ingat kisah Israel dikepung, Israel diserang, Israel diancam oleh Filistin dan tokohnya adalah Goliat, raksasa yang besar. Raja Saul, Israel, semua ketakutan, semua tertekan, semua lari di rumah. Tapi seorang yang biasa memandang Tuhan, seorang yang yakin bahwa hadirat Allah menyertai dia, seorang yang tahu bahwa firman Allah ya dan amin, dia menghadapi musuh dengan cara yang berbeda. Dan waktu dia mendengar tantangan itu, hatinya tidak terima.
Dia katakan, aku cukup diberkati di hadirat Allah. Aku cukup dilatih berperang melawan musuh-musuh binatang. Sekarang saatnya aku melawan musuh orang Israel. Dan Daud menghadapi dengan berani. Dia menyambut tantangan itu. Dan dia katakan, cukup aku dalam hadirat Allah. Cukup aku ditaburi dengan doa. He's showering me with His goodness and mercy. Dia menerima banyak kebajikan Tuhan, kemurahan Allah. Dia banyak tenggelam di dalam doa. Dia banyak menikmati Tuhan, melihat kekuatan Allah. Dan kekuatan itu dilimpahkan kepada dia. Di tahun kelimpahan ini, biarlah kekuatan, biarlah kemuliaan Allah yang Dia siapkan untuk gerejanya berlimpah datang atas saudara dan saya. Katakan amin. Saudara adalah orang-orang pilihan yang spesial yang dikuduskan Allah untuk menerima kekuatan. Supaya kalau pertempuran datang, kalau ancaman datang, kalau saudara diterjunkan ke dunia bisnis, diterjunkan ke dunia profesi saudara, diterjunkan ke masyarakat, ke dalam keluarga yang melawan saudara, yang anti dengan saudara, yang tidak nyaman dengan kekristenanmu, engkau membawa hadirat Allah dan engkau katakan, Goliat, engkau bisa mengancam Filistin dan Saul, tapi aku datang dan aku melihat dengan pandangan Allah bahwa engkau datang bukan melawan aku. Aku tidak kuat, aku tidak seberapa, tapi engkau datang melawan Allahku. Dan kalau engkau mau menandingi Allahku, aku bawa Allahku. Dan dia katakan, dengan nama Allahku, dia datang berperang lawan Goliat. Alhasil Daud mengalahkan Goliat dengan cara yang simple, dengan cara yang sederhana. Allah selalu bekerja dalam hidup saudara, selalu bikin mujizat dalam hidup saudara. Kalau ada iman yang sebesar sebiji sesawi yang kecil, dapat memindahkan gunung persoalan, dapat memindahkan gunung sakit penyakit, dapat mengalami breakthrough karena engkau dikerjai dengan Allah dengan cara yang sederhana. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Biarkan Allah mengerjakan bagiannya dalam hidup kita dan bukan kita, tapi Dia berperang ganti kita. Masuk 2010, jangan andalkan kekuatan sendiri, andalkan Dia. Dia mau berperang ganti kita. Dan upah orang benar yang memandang kepada Tuhan adalah promosi, kemuliaan. Tidak lama setelah itu, seluruh Israel bersorak-sorai. Daud hanya Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Perempuan-perempuan Yerusalem menyanyi, menyambut Daud, sang pahlawan yang sederhana, yang tidak diperhitungkan, tetapi matanya memandang kepada Tuhan. Dan ini kunci kemenangan di tahun Ayun. Saudara, waktu mata kita tertuju kepada Tuhan, kemenangan demi kemenangan akan saudara alami. Yang percaya katakan amin. Saudara mau alami kemenangan dari Tuhan? Mari lihat Tuhan dengan cara yang benar. Lihat, pandang kepada Dia. Dan Dia ada di pihak saudara. Musuh yang sama, tempat yang sama, situasi yang sama, tapi hasil berbeda. Mengapa? Karena Daud melihat musuh seperti Allah melihat musuhnya. Dan 2000 tahun yang lalu, Kristus Yesus Tuhan sudah mengalahkan musuh-musuh Allah. Iblis sudah dikalahkan. Dan hari ini kita melanjutkan kemenangan Tuhan Yesus. Siapa yang mau melanjutkan kemenangan Tuhan Yesus? Berjalan bersama Dia. Dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ada kemuliaan Allah. Saya tahu tahun ini banyak di antara saudara, Tuhan berkata akan mendapat promosi dari Tuhan. Saudara akan diangkat dalam kemuliaan oleh Allah. Daud yang biasa, yang ordinary, tiba-tiba karena iman yang extraordinary, karena cara dia view, dia melihat Allah, karena persepsi yang benar, karena perspektif yang benar melihat Tuhan, dan dia menyandingkan musuhnya dengan Allah. Daud mengalami kemenangan, dan waktu Daud mengalami kemenangan, di akhir hidupnya dia pun berkata, ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kuasa, kekal selama-lamanya.